Shalom, selamat pagi keluarga Jessie, apa kabar? Dan kita ketemu lagi untuk merayakan Jumat Agung pada hari ini. Dan kami terus berdoa buat Anda semua yang ada di rumah saat ini supaya dalam keadaan sehat semua. Dan kita berkumpul walaupun di depan laptop ataupun di depan handphone masing-masing. Tapi jangan khawatir, kuasa Tuhan terus hadir. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, terima kasih buat hari ini. Percaya Tuhan bahwa firman-Mu akan memberikan kekuatan, firman-Mu akan memberikan kedamaian buat hati kami, buat pikiran kami, buat batin kami. Tuhan, biarlah Tuhan hari ini kami mau serahkan diri kami Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Untuk melalui firman-Mu Tuhan, ini akan semakin memperkuat iman kami Tuhan di masa-masa yang sulit. Dan kami percaya Tuhan, di dalam Engkau Tuhan ada selalu kebenaran, ada selalu kemenangan. Dan biarlah Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini, kami mau menerima itu menjadi benih yang akan tumbuh subur di dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tahu kita sedang mengalami hal-hal yang tidak mudah untuk beberapa waktu belakangan ini. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Dan hari ini saya mau Bapak Ibu, walaupun kita terbatas dengan ruangan, Anda bisa lihat di layar laptop ataupun di handphone itu ada chat di sebelah kanan Anda ataupun di bawah. Nah, apapun juga yang Anda butuhkan untuk tetap berinteraksi, Anda bisa katakan amin, puji Tuhan, praise the Lord, atau menguatkan teman-teman yang ada melalui chat. Jadi supaya kita terus berinteraksi. Amin. Nah, yang lalu berikutnya adalah Bapak Ibu bahwa firman Tuhan ini tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Dan akan terus relevan dimanapun kita berada. Jadi Anda bisa tetap unggah melalui YouTube, lalu Anda bisa lihat, sampaikan, beritakan, sharing link ini kepada rekan-rekan kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, supaya mereka juga diberkati sama seperti kita. Nah, mari kita mau membaca firman Tuhan. Saya dapatkan firman Tuhan ini melalui Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-22. Saya bacakan kepada Bapak Ibu. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Nah, di ayat ini dari 22 sampai 24, ini adalah pesan Rasul Paulus kepada jemaat yang di Efesus, karena kemungkinan besar dia nggak akan ketemu lagi. Dia ada dalam perjalanan dari Asia menuju ke tempat lain. Dan harusnya dia menuju ke Efesus, tapi kayaknya nggak sempat. Waktunya udah nggak keburu lagi untuk pelayanan ke tempat berikutnya. Lalu dia menuliskan pesan ini. Dan ketika dia menuliskan pesan ini, dia pun sebenarnya nggak tahu apa yang akan terjadi. Dia menuju ke Yerusalem dan saya nggak tahu. Dan Tuhan cuma suruh saya pergi dari satu kota ini ke kota ini, kota itu dia ikutin aja. Karena dia bilang seperti ini, bahwa saya adalah tawanan roh. Rasul Paulus adalah tawanan roh. Dia merelakan, dia memberikan dirinya, dia submit dirinya kepada Roh Kudus untuk bekerja. Mungkin saat ini dia berdoa, Tuhan kira-kira mau kemana ya? Oh, tiba-tiba dia ingat pergi ke kota ini. Atau ada orang lain yang berkata kepada dia, kayaknya di sana perlu pertolongan. Lalu dia pergi ke sana. Atau ada impresi dalam diri dia, ingat seperti waktu orang-orang yang ada di Makedonia, dan dia coba minta tolong dan sebagainya. Lalu Rasul Paulus pergi ke sana. Ketika dia dapat impresi mau pergi ke Asia, dia nggak bisa pergi. Karena ada Roh Yesus yang mengalir, dia pun ikut pergi ke sana. Tapi ini baru perjalanan Rasul Paulus dari Asia. Nah, akhirnya ada waktunya juga. Waktu yang pas ketika Rasul Paulus harus pergi memberitakan Injil di sana. Nah, pertanyaannya adalah buat kita sebagai orang percaya, apakah kita merelakan diri kita untuk ditawan oleh Roh Kudus? Supaya melakukan apa yang benar menurut Allah. Apa yang menurut Roh Tuhan kepada kita, bukan dari apa yang kita pikirkan. Nah, karena memang agak sulit ketika kita ingin melakukan banyak hal dan tiba-tiba kita dibatasi. Nah, ini adalah waktu yang tepat untuk kita merefleksi diri, work from home atau self-quarantine, karantina di dalam rumah sendiri. Ini adalah waktu yang tepat, masa yang tepat untuk kita berdiam diri atau kita sela, tenang gitu ya, masa tenang, jeda, dan untuk memikirkan kira-kira Roh Kudus mau apa buat hidup kita ya. Nah, kadang-kadang yang paling sulit adalah kita menentang diri kita sendiri, ego di dalam diri kita. Saya jadi ingat satu cerita dari rekan saya
bahwa orang-orang yang ada di di Kutub Utara atau orang-orang Eskimo, mereka berburu serigala. Nah, biasanya kan serigala berkerumunan. Nah, ini mereka menargetkan serigala yang sudah dibuang dari kawanan. Dan mereka coba berburu serigala tersebut. Nah, serigala Kutub Utara. Nah, bagaimana cara mereka untuk berburu? Caranya unik. Mereka tidak seperti berburu pada umumnya. Kalau ada orang berburu beruang, mereka pasang jebakan. Berburu binatang tertentu pasang jebakan, ataupun saya pernah ikut berburu untuk babi hutan dan sebagainya, kita kejar-kejar cari, kita panah ataupun tembak. Tapi cara orang Eskimo untuk berburu serigala di Kutub Utara sangat berbeda dengan pada umumnya. Yang mereka lakukan adalah mereka taruh pisau yang tajam dengan posisi yang tajamnya di atas, lalu ditaruh es di bawahnya sebagai pondasi seperti itu, dan selanjutnya adalah di bagian yang tajam, bagian atasnya itu diberikan darah, darah binatang lainnya. Nah, apa yang terjadi ketika akhirnya hawa dingin dan sebagainya membuat beku pisau tersebut, tapi darah tersebut masih bisa kecium. Darah tersebut masih bisa kecium dari jarak jauh oleh serigala. Nah, serigala datang dan dia lihat ini benda apa, ketutup es. Dia mulai menjilati, dia mencium, jilatin lagi, jilatin, hingga akhirnya esnya mulai mencair. Dan dia mencium bau darah, dia mulai terus menjilat, dan terus menjilat. Dan tanpa sadar darahnya makin lama makin banyak, yang dia nggak sadarin adalah itu adalah darahnya sendiri. Hingga akhirnya, serigala tersebut mati kehabisan darah. Begitulah cara orang Eskimo berburu serigala yang keluar dari kawanan. Serigala yang terlepas dari kawanannya, dan tanpa repot-repot untuk mengejar dan mencari, serigala datang dan akhirnya itu seperti serigala yang bunuh diri karena dia nggak tahu kapan waktunya harus berhenti. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang sebagai bentuk refleksi, kita ini nggak pernah puas sebagai manusia, nggak pernah puas dengan keadaan kita, nggak pernah puas dengan hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Kita selalu dapat ini, maunya lebih. Kita disuruh ini, maunya melanggar. Ada peraturan ini, peraturan itu, maunya nggak mau diikutin dan sebagainya. Ya, saya juga salah satunya. Apalagi berkaitan dengan ini, kita dibatasin, saya benar-benar nggak keluar rumah, dan sedangkan saya keinginan pengen keluar rumah. Orangnya suka bersosialisasi, teman-teman dan sebagainya. Yang harus saya lakukan apa? Saya keluar tengah malam, nggak ada orang, jalanan sepi, keliling-keliling cari angin. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin lihat di belakang saya ini ada Wisma Atlet. Nggak jauh, ya paling 5 menit dari rumah saya, dan ini udah sangat familiar tempat ini dari tahun 2018 karena diperuntukkan untuk Asian Games, dan kita ya cukup sukses untuk melaksanakannya. Dan tapi beberapa minggu belakangan ini Wisma Atlet diperuntukkan untuk hal-hal yang berbeda, jadi untuk menanggulangi atau rumah sakit darurat untuk COVID-19. Dan saya sering keliling, ya berdoa supaya ada kesembuhan, ada mujizat Tuhan dinyatakan di sana. Dan ini pun meninggalkan ego kita, melepaskan ego itu nggak mudah. Jadi saya tetap keluar, tapi gimana cari angin, tapi setidaknya lakukan sesuatu yang baik. Nah, musuh terbesar kita dalam hal ini, dalam menghadapi COVID-19 sebenarnya adalah ego kita. Kita ini punya keegoisan yang sangat tinggi sebagai manusia. Nah, yang luar biasa dan dahsyatnya adalah bahwa Yesus lahir dan Yesus besar, dia menunjukkan kuasanya, dia tumbuh menjadi pribadi yang mengagumkan, dia adalah Tuhan, di atas segala Tuhan, yang lahir ke dunia, jadi sama dengan manusia, dan akhirnya dia memutuskan untuk mati menebus dosa kita. Apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk menebus dosa kita adalah bukan hal yang mudah. Itu adalah pergumulan yang sangat luar biasa. Dan dahsyatnya adalah dia setelah dia melakukan hal ini, sama seperti Paulus berkata bahwa aku telah menjadi tawanan roh. Yesus pun akhirnya melepaskan dirinya, keegoannya, untuk dia gak mau memikirkan diri sendiri, karena dia punya misi untuk menyelamatkan umat manusia. Dan saya lanjutkan dari Kisah Para Rasul 20 ayat ke-25. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah.
Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Nah, ternyata darah Yesus ini menggantikan dosa kita, menghapuskan dosa kita. Dan Paulus saat itu menyampaikan bahwa kita saat ini harus menjaga kawanan kita. Kita menjaga keluarga kita. Kita menjaga orang-orang yang dari sekeliling kita dengan pimpinan Roh Kudus. Dan jadi pastikan bahwa kita ini tidak lalai. Dan Paulus katakan bahwa dia udah gagal lalai. Dia benar. Dan hari ini kita mau jaga orang-orang yang ada di sekeliling kita, keluarga kita, teman kita, sahabat kita dalam doa. Pastikan mereka sehat, pastikan mereka tetap ada di rumah, bekerja di rumah, dan dia terus melakukan apapun juga sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman Tuhan. Dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan adalah di Lukas 23. Ini bicara tentang ketika Yesus disalibkan. Lukas 23 ayat yang ke-39. Dan saat itu seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus?" Jadi di sebelah Tuhan Yesus, kiri dan kanannya, ada orang yang digantung juga, yang disalib. Cuman bedanya, dua orang ini adalah orang yang melakukan kesalahan. Nah, salah satunya bilang seperti ini. Tanya, "Bukankah engkau adalah Kristus?" Ternyata penjahat aja tahu siapa Yesus. Ternyata penjahat aja tahu identitas orang yang ada di tengah ini, yang digantung di sebelahnya ini. Dan dia tanya untuk konfirmasi, "Bukankah engkau adalah Kristus?" Tapi pertanyaan keduanya ini kayak nyinyir. Nyinyirnya bilang kayak gini, "Selamatkanlah dirimu dan kami. Tolong dong, kalau situ Kristus, selamatin diri dan selamatin saya juga." Ya kesannya kayak nyinyir ataupun dia minta tolong, udah hopeless. Dan seorang lagi, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sebab engkau menerima hukuman yang sama." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Lalu respon Yesus luar biasa di ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, yang terjadi di sekeliling kita ini sangat luar biasa. Waktu kita baca konteksnya dalam firman Tuhan ini, ada Yesus, dia nggak bersalah, dinyatakan bersalah. Dua orang memang bersalah, karena itu selayaknya dihukum. Nah, yang satu seperti mengejek, seperti nyinyir. Yang satu lagi, dia coba menghormati Allah. Ya, memang udah layak bahwa saya akan mati. Tapi dia pertanyaannya berbeda. Lalu dia bertanya, "Yesus, ingatlah ketika engkau datang sebagai Raja." Bapak Ibu, dalam situasi yang sulit seperti sekarang, COVID-19, lalu nanti hari ini mulai diterapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, PSBB, betul ya. Dan kita sangat dibatasi geraknya. Dan kadang-kadang yang muncul respon kita sebagai manusia adalah nyinyir. Ini ngapain lagi? Ini harus ngapain lagi? Pemerintah kok lelet? Kayak gini, kagak ada bantuan dan sebagainya. Udah tahu saya ekonomi lagi sulit dan sebagainya. Responnya terlalu banyak banget. Dan yang paling parah mungkin respon dia terhadap Tuhan. "Tuhan, gimana? Engkau ada di mana? Kok kayak gini? Kok kagak bantuin saya? Kok kagak bantuin jaga keluarga dan sebagainya?" Tapi ada respon lagi yang berbeda. Mungkin respon kita adalah, "Tuhan, terima kasih buat waktu ini. Saya akhirnya punya waktu dengan keluarga yang sangat banyak. Saya punya kesempatan untuk berdoa buat orang-orang lain. Saya punya kesempatan untuk mengenal Engkau, belajar firman Tuhan lagi. Saya belajar banyak hal melalui kursus online dan sebagainya. Mulai menambah skill. Ada orang-orang di sekeliling saya yang nggak pernah ke dapur, akhirnya dia belajar masak dan bisa tuh. Yang nggak pernah bersosialisasi dengan orang di sekelilingnya, tetangganya, kali ini berbicara dengan tetangganya. Ngobrol satu dengan yang lain. Ada hal yang bisa kita syukuri. Memang faktanya adalah ada hal juga dalam keadaan seperti ini. Tapi itu tergantung respon kita. Dan kadangkala kita mungkin meresponi dengan
sesuatu yang hanya membuat kegelisahan dalam diri kita dan gak bisa terjawab, akhirnya kita luapkan dengan emosi yang sama. Nah, pertanyaan hari ini adalah, Anda ada di sisi yang mana? Di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Anda yang suka nyinyir atau Anda yang bersyukur? Atau Anda harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah ketika Engkau datang kembali. Yes, Tuhan Yesus sudah datang, waktu itu dia bangkit menjadi raja, dan kita sedang menunggu dia untuk datang yang kedua kali. Nah, kita ngomong sama Tuhan kali ini, Tuhan, ingatlah aku ketika Engkau datang yang kedua kali di awal-awal. Ingat aku. Atau di saat yang sulit ini kita menggerutu pada Tuhan, Tuhan kayak gitu, udah di mana Engkau Tuhan? Ini keputusan, pilihan ada di tangan saudara-saudari sekalian. Tapi kalau saya memilih untuk yang tadi, saya akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, ingat saya ya ketika Engkau datang kembali. Mungkin saya nggak tahu siapapun di antara Anda bisa menjadi salah satu pasien di gedung di belakang saya ini. Posisinya sangat sulit, tapi mau nggak kita punya respon dan bertanya pada Tuhan, Tuhan, kalaupun aku ada di tempat ini, aku adalah tawanan Roh, aku siap dengan segala sesuatu konsekuensi yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Nah, berikutnya adalah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Sobat JCA dimanapun Anda berada, ada hal-hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kita dan Dia memberikan kita kemenangan penuh. Nah, Yesus menang terhadap maut. Ya, kita udah tahu dalam waktu 3 hari dia akhirnya bangkit. Ya, dia menang. Jadi dia mengalahkan satu spirit yang namanya spirit of death, roh kematian. Cuman Tuhan Yesus yang bisa mengalahkan roh kematian. Dan dia menyampaikan dalam firman Tuhan bahwa alam maut, kunci alam maut sudah ada di tangan dia. Nah, lalu yang kedua adalah spirit of fear, roh ketakutan, dia juga kalahkan. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau lihat di mana sih ketakutan Tuhan Yesus yang luar biasa dahsyatnya itu, dia kan Tuhan, yes dia Tuhan. Ketakutannya ketika malam sebelum dia disalibkan, ketika dia ada di Taman Getsemani, dia berdoa dan dia bilang kepada Bapa, bilang, Tuhan kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Sampai ketakutannya sedemikian rupa sehingga bahkan keringatnya berubah menjadi peluh darah, udah kayak keluar darah gitu. Dan emang secara ilmiah dibuktikan bahwa kalau orang udah saking stresnya, itu keringatnya aja bisa sampai keluar darah. Dan itulah dia ketakutan yang keluar dalam diri Yesus. Tapi untuk puji Tuhan, dia tetap minum cawannya. Dia minum cawan ketakutan kita, kekhawatiran kita, dia minum. Tapi yang dia khawatirkan atau takutkan bukan kematiannya. Yaitu ini adalah bicara tentang roh yang ketiga, yaitu spirit of isolation. Roh isolasi, di mana dia merasa terisolasi. Dia nggak ada hubungan lagi dengan Bapa. Dia kehilangan hubungan dengan Tuhan yang selama ini dia bangun. Sebuah grand design yang luar biasa, sebuah master plan yang begitu dahsyat, karya yang luar biasa Tuhan ciptakan bersama-sama, termasuk Yesus juga ada di sana. Memutuskan bahwa satu-satunya, the only way, cuman satu cara doang untuk menyelamatkan umat manusia, cuman begini doang. Yaitu kamu sebagai anak saya satu-satunya harus mati. Dan ini adalah grand design yang menurut saya membingungkan gitu. Kita bikin master plan, kita memikirkan suatu rencana, tapi ujung-ujungnya kematian. Karena memang gak ada cara lain. Cuman ini satu-satunya cara Bapa. Dan hari itu, malam itu, Tuhan Yesus minum cawan itu, ketakutannya muncul, tapi dia tetap ambil. Karena ada yang bisa mengalahkan ketakutan, yaitu kasih. Kasih mengalahkan ketakutan. Kasih Tuhan Yesus yang terlebih besar atas diri kita. Dia ambil itu untuk mengalahkan ketakutan dalam diri. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian saat ini mengalami ketakutan, mari kita mau mengasihi lebih lagi. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama lebih lagi. Karena itu adalah sumber kekuatan untuk mengalahkan ketakutan. Ya, benar kita akan mati. Setiap orang akan mati.
Bedanya adalah seperti ini. Orang yang tadi ditawan sebelah kiri kanan, yang disalibkan bersama Tuhan Yesus, mereka tahu dalam hitungan jam. Kita nggak tahu berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun lagi kita akan mati. Tapi yang pasti kita akan mati. Nah, pertanyaannya, apakah kita siap dengan kematian itu? Apakah kita sudah menyatakan dalam diri kita bahwa kita adalah anak Allah? Jadi selama saya hidup adalah Kristus dan mati adalah suatu keuntungan untuk menjadi berkat buat orang lain. Nah, yang ketiga adalah Yesus menghadapi konsekuensi. Ketika dia minum cawan itu, dia mengalahkan ketakutan karena kasih terlalu besar, tapi dia harus mengalami konsekuensi dari dosa. Cawan dosa mempunyai konsekuensi, hubungan dia dengan Bapa terputus, disconnect. Bayangkan kalau Bapak Ibu di rumah saat ini, wifi-nya putus. Wah, kuotanya habis. Wah, nggak ada listrik. Kita powerless, nggak punya kuasa, nggak bisa lakukan apapun, nggak bisa update status dan sebagainya. Disconnecting. Dan inilah yang Tuhan alami, Yesus alami. Dia tanggung konsekuensinya untuk terputus dengan Bapa. Tapi puji Tuhan, kita nggak perlu ngalamin itu. Karena ketika Tuhan Yesus menyelesaikan semuanya dan dia bangkit di hari yang ketiga, kematian sudah dari tangan Tuhan. Jadi kita nggak perlu takut mati. Karena mati adalah keuntungan. Ketakutan kita nggak perlu lagi. Karena kita udah punya contoh yang baik. Yaitu Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh bahwa dia mengasihi kita. Dia rela mengorbankan nyawanya. Lalu yang ketiga, spirit of isolation. Kita nggak merasa terisolasi. Karena kita tahu kita selalu terkoneksi dengan Bapa. Kita terkoneksi dengan Tuhan. Kapanpun, dimanapun. Tidak terbatas ruang dan waktu. Ya Bapak Ibu, bayangkan kalau seorang artis, dia terkenal oleh satu buah lagu yang dia ciptakan atau yang dia buat viral. Tapi fansnya, penggemarnya pasti pengen nanya dong, ayo nyanyiin lagu itu lagi dong, ayo dong, lagi dong nyanyiin. Dan dia akan nyanyikan lagu itu berulang-ulang. Kira-kira kalau misalnya posisi Anda di posisi artis tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Anda bilang, bosan nyanyi lagu itu? Atau, oke, dia akan nyanyikan. Dia akan nyanyikan terus, berulang-ulang. Mungkin nanti di radio, nyanyikan lagi dong, nyanyiin lagi. Karena lagu tersebut dia menjadi terkenal, dia jadi populer. Dan mungkin karena lagu tersebut, dia akhirnya bisa mendapatkan penghasilan. Dia bisa punya konser sendiri. Nah, untuk seorang artis tersebut, untuk menyanyikan lagu yang membuat dia populer, yang membuat dia terkenal, dia pasti nggak akan bosan-bosan. Seharusnya ya. Dan bayangin juga kalau misalnya kita punya makanan favorit. Mungkin kalau kita makanan favoritnya adalah anggaplah mie gitu kan. Kita makan mie, besoknya makan mie. Setelah hari yang ke-365 gitu kan, setahun kita makan mie tiap hari, bosan juga. Dan ada juga hal-hal yang kita sukai dan akhirnya kita mengalami kebosanan. Tapi Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Yesus akan terus mengampuni kita, mengasihi kita. Karena pada dasarnya itulah yang menjadi hal favorit dia. Berjumpa dengan kita, mengasihi kita satu dengan yang lain. Untuk seorang artis, dia akan menyukai cara dia menyanyikan lagu tersebut, membawakan lagu tersebut, menceritakan maknanya, awal mula dan sebagainya. Bukan Tuhan Yesus. Hal favoritnya adalah mengasihi kita. Karena itu, dia mau mati buat kita. That's why kita ini adalah favoritnya Tuhan. Kita mendapat God favor di matanya. Jadi Bapak Ibu, biarlah melalui peringatan akan Jumat Agung hari ini, kita boleh diingatkan bahwa kasih Tuhan lebih besar mengalahkan ketakutan. Kita mampu untuk menyikapi kematian. Dan kita punya hubungan yang terus terkoneksi dengan Bapa, dengan Yesus sendiri. Sehingga kita tidak merasa terisolasi. Dan hari ini, izinkan saya berdoa buat Anda semua yang ada di rumah. Dan saya mau menantang juga Anda yang ada di rumah. Pikirkan 1-2 orang di dalam pikiranmu saat ini. Bukan orang yang ada di dalam rumah saat ini, tapi juga mungkin orang yang ada di rumah yang lain. Entah orang tua kita yang ada di daerah, entah sahabat kita yang ada di luar negeri, entah ada orang-orang lain. Tiba-tiba Tuhan ingatkan di pikiran kita, maukah kita berdoa buat mereka juga?
Oke, kita akan berdoa bersama-sama, biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita semua, kita saling mengasihi, supaya kita mengalahkan ketakutan. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, Yesus, Engkau yang telah mati, karena Engkau mengalahkan ketakutan, Engkau mengalahkan kematian, dan Engkau mengalahkan setiap rasa isolasi di dalam diri kami, karena Engkau mau mengasihi kami Tuhan. Dan izinkan Tuhan, jadikan kami sebagai tawanan roh-Mu Tuhan, supaya kami mengikuti kehendak-Mu. Apapun juga yang Kau inginkan, apapun juga yang Kau nyatakan di dalam diri kami mau taati Tuhan, terutama melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu ini semakin memberikan kekuatan buat iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.